Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bripod, kali ini edisi ketiga. Saya Brian Yuliarto sebagai host acara ini. Perkenalkan, saya adalah salah satu guru besar di Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti Bripod sebelumnya, senang sekali, dan juga bagi yang baru mengikutinya, kami juga senang bisa bertemu. Secara rutin kami akan mengeluarkan film-film pendek seperti ini dengan harapan kami bisa menyampaikan, menyebarkan berbagai informasi mengenai penelitian, pengembangan, dan inovasi-inovasi yang kami lakukan di salah satu laboratorium di Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya saya juga ingin mengenalkan bahwa laboratorium kami ini bernama Advanced Functional Materials Laboratory atau Laboratorium Fungsional Maju. Ada di bawah program studi Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Laboratorium kami secara umum itu bergerak pada sesuai namanya ya, bergerak pada bagaimana melakukan rekayasa-rekayasa, modifikasi-modifikasi materials, tentunya dalam skala nano yang kemudian kami aplikasikan pada berbagai tujuan. Ada dua besar sebenarnya, yang pertama adalah energi dan yang kedua adalah sensor. Di bidang energi, ada aplikasi yang dikembangkan untuk mulai dari solar cell, kemudian supercapacitors, atau juga baterai. Dan sementara di bidang sensor, mulai dari sensor kimia, sensor gas, dan juga sekarang yang sedang ngetren yaitu biosensors untuk memonitor, mendeteksi kondisi kesehatan dan beberapa penyakit secara lebih mudah dan cepat. Untuk para penonton yang menyukai acara ini, kami persilakan juga untuk bisa melakukan subscribe, like, comments, ataupun share video ini sehingga bisa dinikmati lebih banyak masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui berbagai kemajuan penelitian di AFM ini. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang tentu masih mahasiswa kami ya, mahasiswa yang baru saja lulus dari S3 Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung. Tamu kita kali ini namanya Gilang ya, Gilang Gumilar. Masuk ke S3 Teknik Fisika ya, sebelumnya S2 juga dulu ya di lab yang sama. Gilang ini menyelesaikan S3 bulan Oktober ini ya, besok akan diwisuda ya. Dan alhamdulillah Gilang sangat produktif ya, bisa mempublikasikan 12 karya ilmiah pada jurnal bereputasi begitu kan. Dan untuk kali ini kita akan bahas salah satu riset yang dikembangkan mengenai biosensors untuk aplikasi deteksi glukosa ya. Yeah. Dengan menggunakan teknik surface plasmon resonance, salah satu teknik biosensor yang sedang ngetren dan masih sangat baru begitu ya dalam dunia penelitian. Secara khusus juga lab kami ya sangat welcome untuk para adik-adik mahasiswa yang lulus S1 ingin melanjutkan ke S2 atau yang ingin lanjut ke S3 untuk bisa bergabung dengan laboratorium kami untuk bisa mempelajari, melakukan riset-riset tadi sesuai dengan topik riset yang kami kembangkan di laboratorium kami. Juga laboratorium AFM ini memiliki kerjasama yang sangat luas begitu ya. Jadi termasuk Mas Gilang ini ketika S3 sempat berkunjung ke NIMS ya, National Institute for Material Science di Jepang, salah satu institut yang berfokus pada penelitian materials, itu adanya di Tsukuba ya, dan itu berkumpul para peneliti yang sangat qualified dan pengalamannya bisa nanti termasuk di share juga begitu ya. Gilang, gimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Gimana sudah
sudah lulus sebagai dokter ya, Dokter Gilang jadi namanya sekarang. Nah, barangkali bisa diceritakan ya, gimana rasanya setelah lulus itu? Setelah lulus, ya setidaknya beban berkurang. Berkurang beban. Iya. Beban 4 tahun gitu ya. Lulus 4 tahun tapi ya? 4 tahun ya. Dan insya Allah akan dapat cum laude ya, karena lulus bisa pada waktu yang tepat, kemudian juga berhasil mempublikasikan jurnal di Q1 ya. Nah, apa sih yang dilakukan penelitiannya selama S3 itu? Bisa diceritakan mungkin secara garis besar? Kalau saya berfokus pada pengembangan metal organic frameworks sebagai pengganti reseptor untuk glukosa. Gitu. Ya. Jadi pendeteksiannya tidak menggunakan enzim dan tidak menggunakan reseptor alami lainnya. Oke. Nah, kalau transducernya saya membandingkan elektrokimia dan surface plasmon resonance. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat di pasaran sudah ada ya, Iya. sensor untuk deteksi glukosa atau gula darah ya. Iya. Nah, apa bedanya kira-kira antara yang dikembangkan atau kenapa dikembangkan lagi oleh Mas Gilang? Kalau yang sudah ada di pasaran, misalnya kayak di apotek gitu, Pak. Ya sebenarnya mereka masih menggunakan enzim, biasanya glukos oksidase gitu. Oke. Nah, tapi ya walaupun spesifik, hanya saja sering terjadi bias pengukuran gitu. Oke. Ya, karena ada pengaruh pH, ada pengaruh temperatur. Oke. Ya itu sangat mempengaruhi sekali ke akurasi. Jadi ini ya, harapannya pengembangan atau penelitian ini menghasilkan sensor yang lebih akurat. Iya. Dan juga tanpa enzim, harusnya lebih murah juga begitu ya. Murah. Oke. Nah, tadi disebut-sebut ada MOF ya. Iya, Pak. Apa itu MOF nih? Ini memang material metal organic framework ya. Ini sedang ngetren ya. Iya. Nah, mungkin tapi kan pemirsa nih nggak tahu nih. Kira-kira apa ya MOF itu? Ya, MOF itu sih secara umum itu sebenarnya hanya material berpori gitu, yang terdiri dari metal dan lingkar organik. Oke. Cuma ya memang kelebihannya itu dia kelebihannya apa? Adjustable. Dia Bisa diatur ya? Bisa diatur, tergantung Apa yang bisa diatur? pengennya kayak gimana. Pertama itu porinya. Porosnya, oke. Porinya kita mau ukuran berapa, itu bisa kita atur. Kemudian fungsional grupnya bisa kita atur juga, yaitu nanti ke depannya ya butuhnya untuk apa gitu, Pak. Oh, jadi bisa kita atur sehingga lebih fit ya dengan kebutuhan fungsionalisasi dari material itu. Betul sekali, Pak. Oke. Kalau riset terbaru tentang MOF ini bisa diceritakan juga mungkin? Kalau saat ini sih yang saya lihat di MOF itu pertama masih ya sebenarnya karena material baru ya, Pak. Jadi masih cari kira-kira cocok untuk aplikasi apa gitu. Oke. Ya. Jadi memang MOF ini relatif baru untuk aplikasinya ya. Jadi masih banyak peneliti mengembangkan dan mencari bentuk aplikasi untuk apa. Sehingga termasuk berarti risetnya Mas Gilang ini termasuk yang terdepan juga ya untuk aplikasi MOF ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, bahkan Om Mariagi juga ya, penemunya itu ya masih berusaha untuk menggunakan MOF sebagai pemanen air dari udara gitu ya, ketika dipakai di gurun gitu. Nah, tapi untuk skala lab saat ini yang saya amati khususnya untuk biosensor itu lebih ke arah fungsionalisasi grupnya, Pak. Oke, apa tuh maksudnya fungsionalisasi grup? Nah, jadi yang kita tahu MOF itu terdiri dari metal dan organic linker. Nah, organic linkernya itu kita bisa tambahkan gugus fungsi tertentu. Oke. Ya, misalnya gugus hidroksida, gugus karboksil. Nah, nanti targetnya itu bisa langsung nempel ke situ. Oh iya. Nah, jadi terikat. Iya, jadi memang ini kelebihan dari MOF dibandingkan material yang tidak punya ligan ya. Iya. Karena dia ada organiknya begitu ya. Ada organik ligannya itu. Organik itu bisa kita atur. Iya. Sehingga bagian itulah yang kemudian mengcapture ya, menangkap target sensor ya. Nah, ini sesuatu yang menarik ya sebenarnya untuk dikembangkan sebagai biosensor. Ya. Nah, tadi disebutkan ya, Mas Gilang menyebutkan selama S3 ini membandingkan ya antara SPR dengan electrochemical ya.
Nah, barangkali bisa dijelaskan electrochemical sensor itu cara kerjanya bagaimana secara umum ya, gitu ya. Nah, kalau elektrokimia itu bekerja secara dia berdasarkan elektrokatalis, ada reaksi oksidasi dan reduksi gitu. Nah, berdasarkan itu. Nah, kalau SPR itu berdasarkan dia gelombang evanescence sebenarnya berdasarkan optical. Nanti energinya terserap, ada perubahan indeks bias atau perubahan sudut dari sana. Nah, dua-duanya itu kenapa dibandingkan? Karena memang untuk MOV ini tidak belum diketahui sebenarnya apakah cocok untuk transducer jenis apa gitu. Oke. Ya, jadi sifat apa yang mendominasi di metal organic framework ini? Terus ya dianalisis pakai keduanya. Yang satu lebih ke chemical properties, yang satu lebih ke physical properties gitu. Optical juga ya, karena SPR surface plasma. Oke. Jadi ya akhirnya dibandingkan. Ya. Nah, sebenarnya selain MOV ya, untuk electrochemical kita lihat sekarang electrochemical dulu ya. Itu material lain yang sudah dikembangkan ada ya sebenarnya? Sudah banyak ya? Iya, sudah banyak. Nah, keunggulannya apa nih? Dengan setelah Mas Gilang mencoba MOV gitu kan, menghasilkan sensor dengan electrochemical dibanding material-material yang sebelumnya sudah diteliti, bisa disampaikan barangkali ininya. Ya, menariknya dari MOV itu, yang berbeda dari yang lain, itu sifat adjustable-nya itu sebenarnya. Kalau dari surface area dan konduktivitas, sebenarnya masih banyak yang material lain gitu cukup menjanjikan juga. Adjustable-nya ini ya? Ya, adjustable-nya itu. Nah, dalam kasus electrochemical untuk glukosa, itu sifat adjustable-nya kemudian memberikan keuntungan seperti apa terhadap sensing performance-nya begitu? Ya, jadi dia selain sebagai sumber reaksi oksidasi dan reduksinya, dia juga bisa memungkinkan untuk mengikat glukosanya gitu. Tanpa enzim itu, Pak. Tanpa enzim. Ya. Dan respon sensornya lebih bagus ya? Itu lebih bagus dan dibandingkan dengan penelitian lain ya, kita lebih baik. Jadi memang itu satu temuan yang kita memperkirakan ya, memang ya sebelumnya dan memang kita bisa buktikan ya ternyata dari pengukuran dia menghasilkan bisa mengcapture glukosa target tanpa enzim tambahan gitu ya. Betul. Nah, kalau dari SPR sendiri gimana nih, Mas Gilang? Bisa diceritakan dulu cara kerjanya tadi. Kalau SPR tuh sebenarnya dia salah satu jenis sensor yang menggunakan fenomena plasmonik gitu. Apa tuh fenomena plasmonik ini sebenarnya kalau dari skala atom ya, skala satu material atau satu ukuran atom gitu, Pak. Ya dia hanya bergetarnya gelombang cahaya gitu, atau osilasi elektron ada di permukaannya. Nah, kalau di surface itu perambatnya itu di atas permukaannya gitu. Nah, dia jadi dia gelombangnya itu gelombang seperti sinusoidal sih sebenarnya. Cuma dia lama-kelamaan meluruh gitu. Ya. Jadi memang secara teknologi lebih baru ya. Iya, dibandingkan electrochemical ya. Betul. Nah, hasilnya gimana, Mas Gilang? Kalau nggak salah Mas Gilang nyoba beberapa metal ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira bisa disampaikan hasilnya seperti apa? Apalagi dibandingkan dengan electrochemical, tadi kan tujuan membandingkan ya? Iya. Nah, hasilnya itu ternyata MOV itu lebih menunjukkan respon itu di surface plasmon resonance, di SPR, untuk glukosa. Daripada electrochemical? Dari electrochemical. Kenapa tuh bisa begitu? Nah, karena kan mungkin karena sifat utama yang mendominasinya itu di pendeteksiannya. Kalau di optical itu kan physical properties, jadi hanya butuh, yang penting dia ada interaksi, mau itu lemah, mau itu kuat, dia akan akan ada respons gitu, Pak. Nah, sedangkan kalau di elektrokimia ya dia harus muncul dulu oksidasi reduksinya. Nah, ternyata tidak semua MOV muncul gitu. Itu hanya nikel saja gitu. Sementara kalau di SPR itu semua justru ada respon ya. Semua metal ya. Tapi yang terbaik apa tuh? Yang terbaik tuh kalau di SPR itu zirconium. Nah, bisa jelaskan kenapa di zirconium lebih baik dari mekanismenya seperti apa yang membuat dia bisa lebih baik? Nah, yang pertama
kita juga kan selain membandingkan jenis metalnya, kita juga membandingkan morfologi, kemudian teknik mobilisasi dan juga amplifikasi sinyal gitu. Nah, kalau misalnya kenapa zirconium lebih bagus? Karena memang dia surface areanya itu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, nanti surface area itu dia berhubungan ke jumlah situs aktif yang bisa diakses oleh glukosanya. Gitu. Nah, situs aktifnya itu ya gugus fungsional itu. Gitu. Kalau misalnya mudah untuk diakses, ya artinya dia lebih banyak untuk mengikat. Gitu. Nah, sementara zirconia berarti dia lebih banyak ya? Lebih banyak ya. Dibandingkan dengan metal lainnya. Yang lainnya begitu ya. Ya. Nah, kira-kira penelitian SPR nih trennya gimana nih Mas Gilang? Kan termasuk yang di garda depan berarti ya sebagai peneliti biosensor berbasis SPR karena belum banyak kan di dunia ini bahkan gitu ya. Kira-kira gimana tuh tren ke depan? Sebenarnya untuk SPR sendiri memang sebenarnya diperkenalkannya dari tahun 50 sampai 60. Secara teknik sudah lama ya. Secara teknologi. Namun pengembangannya untuk sampai portable dan bisa digunakan sampai saat ini masih terus di-push gitu, Pak. Iya. Nah, untuk riset ke depannya sih yang saya lihat selain untuk sensor gitu. Nah, kebetulan saat ini lagi Covid ya, Pak gitu. Nah, itu tuh ya memang bisa digunakan untuk mendeteksi COVID juga ya sebenarnya. Ya. Oh ya, Mas Gilang di sela-sela kesibukan kemarin juga sempat ya terlibat dalam tim pengembangan alat deteksi COVID-19 ya dengan SPR. Itu bisa diceritakan barangkali? Iya. Ya, jadi ya sebenarnya SPR ini ya katakanlah hanya memerlukan reseptornya saja gitu untuk COVID ini. Nah, makanya ketika udah ada reseptornya yang kita kembangkan bersama Unpad gitu. Ya, betul. Nah, kita hanya tinggal imobilisasi aja di atas permukaan chip sensornya. Kemudian ya COVID secara langsung bentuk virusnya tidak memerlukan lisis gitu ya, Pak. Kita bisa langsung deteksi gitu. Jadi sebenarnya bisa langsung mendeteksi tanpa perlu proses persiapan sampel dulu ya seperti PCR. Jadi harusnya bisa lebih simpel ya dengan teknik ini. Tapi memang perlu waktu masih ya untuk pengembangan dan mendapatkan hasil yang lebih akurat lah begitu ya sebagai sensor. Nah, Mas Gilang sendiri rencana ke depan bisa diceritakan seperti apa rencana melakukan penelitian begitu? Saya ingin fokus ke biosensor gitu ya. Oke. Sebenarnya jenis apapun sensornya karena memang ya banyak sekali jenis biosensor. Ya semuanya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Iya. Tapi ya tergantung kebutuhan apa kita nantinya gitu. Oke. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya saya ada project juga bersama teman-teman Unpad itu di drug discovery. Kebetulan itu menggunakan SPR juga ternyata, Pak. Ya. Jadi memang SPR ini secara teknik cukup banyak fungsinya yang bisa dimanfaatkan. Iya. Ya. Nah, yang saya lihat sih trennya SPR ini sebagai sensor kayaknya sedang digalakan gitu, bahwa selain untuk sedang sensor, banyak peneliti yang terlibat ya seluruh dunia ya. Iya, Pak. Dia itu digunakan juga sebagai spektroskopi gitu. I see. Ya, jadi seperti kayak XRD gitu, TIR gitu. Iya, identifikasi ya. Spektroskopi untuk mengetahui binding kinetik, affinity yang seperti itu. Jadi memang ternyata penguasaan teknik SPR juga ini ya membantu ya Mas Gilang sehingga nanti untuk bisa lebih fungsionalisasi SPR untuk berbagai kebutuhan bisa dilakukan juga ya. Betul. Selamat nih. Ya, selamat sekali lagi ya atas gelar doktor yang baru saja masih fresh from the oven ini. Nah, barangkali ada yang pengen tahu nih, S3 di ITB itu gimana rasanya? Sehingga stres banget gitu atau gimana, Mas Gilang? Silakan bisa diceritakan. Kalau S3 di sini sih sebenarnya di AFM terutama ya, Pak, di lab kita ya. Di lab kita itu ya memang cukup tertekan juga. Cukup tertekan ya, waduh. Ini jujur banget. Cuma memang gitu karena pabriannya suportif gitu ya. Gitu.
pokoknya 24 jam siap dihubungi gitu ya. Iya. Jadi ya ini aja gitu semuanya bisa dilewati gitu. Ya, terus kan memang alhamdulillah lab kita juga banyak kolaborasi Pak. Jadi itu memang memberikan kesempatan kepada peneliti di sini ya untuk berkolaborasi juga dengan NIMS dengan banyak gitu ya Pak. Masuk dalam negeri juga ya? Dalam negeri juga banyak. LIPI, ada Unpad, ada LIPI gitu. Nah bahkan kan saya juga dapat project yang COVID ini dari Pak Brian sendiri gitu dan tim gitu. Nah akhirnya dari situ ya dapat juga kolaborator lain gitu, bisa dapat terus ya? Iya, bisa dapat ke Unpad, main ke drug discovery gitu ya, seperti itu Pak. Iya. Kalau kendala selama kuliah nih, apalagi Mas Gilang kan sudah berkeluarga juga ya. Pembagian waktu gitu ya. Antara stres ya, stres di kampus dan stres di rumah misalnya. Iya betul. Silakan Mas Gilang cerita nih. Ya memang sih ya cukup sulit sih Pak ya, apalagi di awal-awal gitu, awal-awal masuk S3 gitu yang tadinya waktu S2 masih lajang gitu, jadi semuanya waktu terserah saya gitu kapanpun. Ya awalnya sih kesulitan begitu ya, tapi lama-kelamaan karena ternyata yang saya rasakan kalau banyak deadline gitu, itu lebih memudahkan kita untuk terbiasa juga sih mengatur waktu gitu. Nah biasanya saya sendiri kalau pulang dari lab itu misalnya jam 7 sore atau jam 6 sore, ya itu sudah tidak mengerjakan apapun lagi, itu memang fokus ke keluarga apa gitu ya. Iya. Nah terus bagaimana untuk belajarnya, saya biasa mulainya jam 2 pagi sih. Jam 2 pagi. Jadi memang punya waktu-waktu khusus gitu ya. Hampir tiap hari itu jam 2 pagi bangun ya sampai subuh gitu. Terus habis itu siap-siap juga masuk ke kampus. Iya. Jadi memang ya perlu bagi-bagi waktu juga ya, betul, dan tidak semuanya hilang lah ya. Tetap ada ya jatah buat keluarga dan lain sebagainya. Kalau Mas Gilang sempat ya pergi setahun ya kalau nggak salah ke Tsukuba ya? Setahun 3 bulan. Oh, setahun lebih ya bahkan ya. Nah, barangkali bisa diceritakan pengalaman selama di sana. Kemudian kan bergabung dengan tim peneliti yang world class ya. Iya, betul. Nah, apakah rasanya gimana gitu? Silakan. Waktu itu pergi ke Jepang selama setahun itu, pertama sih senang sekali gitu ya Pak. Pasti senang sekali bisa join dengan mereka gitu. Nah, tapi yang yang sangat disyukuri itu pertama untuk eksperimen tuh kayak dikasih space bebas-bebasnya gitu. Iya. Hari ini kita bisa parameter jadi discovery-nya apa? Bisa. Iya, discovery-nya lebih dalam gitu, ya. Iya. Terus dan bisa langsung karakterisasi gitu Pak. Iya. Peralatan itu sangat lengkap ya. Lengkap. Nah, harapannya sih ITB juga ke depan seperti itu. Amin. Iya, ITB seperti Semoga itu. Gitu. Ada konglomerat nih yang nonton gitu ya, bisa menjadi kolaborator kami untuk melengkapi berbagai peralatan. Nah kalau ini apa? Kira-kira kita minder nggak tuh, kan penelitinya world class researchers ya? Iya Pak. Sebenarnya sih enggak, justru Pak ya, kalau menurut saya. Karena pertama mereka juga sangat terbuka gitu untuk diskusi ya. Itu juga harus disyukuri sekali gitu ya. Saya juga di sana sering diskusi dengan beberapa orang, ada orang dari Prancis, ada dari Amerika juga di sana. International ini ya, environment-nya dirasakan ya. Iya. Nah, namun kadang menurut saya orang Indonesia gitu yang sudah terbiasa terbatas gitu masuk banyak keterbatasan sudah biasa terbatas di riset peralatan ya, itu kadang kita menemukan shortcut aja gitu Pak. Dan yang kadang nggak kepikiran aja gitu sama mereka. Jadi dalam kita riset gitu. Ininya ya ininya punya point of view yang berbeda justru ya. Iya, betul, Pak. Tapi jadi saling melengkapi ya, karena betul. Ada berbagai negara juga asalnya ya. Oke. Nah kalau ini kan Mas Gilang publish di jurnal yang sangat keren lah, Chemical Science ya. Iya betul Pak. Faktornya 10 ya, 9, dan citasi juga tinggi ya, sangat tinggi, baru berapa tahun. Nah kira-kira bisa disampaikan tuh kiat-kiat sehingga bisa menulis aja kan udah susah ya. Apalagi kemudian sampai submit, sampai merespon review, sampai diterima. Barangkali sangat membantu teman-teman yang sedang sekolah atau ingin sekolah.
Kalau saya sih biasanya menulis itu pertama ya ambil dulu contoh paper yang bentuknya seperti jadi apa. ini ya gitu. apa reference tuh penting ya. Guide-nya, iya. Nah terus ya usahakan apa ya hal-hal apa yang mau kita tulis itu semuanya harus udah terbayangkan dulu kerangka berpikirnya gitu. Nah habis dari sana ya baru kalau tiap ada data langsung analisis gitu. Kalau bisa jangan dulu stop lah gitu. Iya. Jadi data langsung analisis, langsung buat gambarnya yang bagus. Gambar nih penting ya. Iya, gambar betul Pak. Bagaimana kita bisa mengemas gambar sehingga menjadi menarik itu salah satu yang dilihat ya, menjadi apakah paper ini layak tampil atau tidak, atau layak publish atau tidak. Nah kemudian selain gambar apa lagi tadi? Pertama sih apa ya? Kalau menurut saya ada hubungan antara satu materi gitu dengan yang lainnya gitu. Kayak connecting the dot-nya itu harus. Jadi flow-nya ya. Iya, flow-nya harus. Flow cerita itu penting juga ya, sehingga menjadi orang yang membaca, menjadi enak membaca dan tidak lompat-lompat begitu ya. Dan yang lebih penting novelty-nya sih Pak. Novelty ini penting karena memang semakin high impact jurnal biasanya mereka akan semakin investigate ya. How far, seberapa dalam novelty kita begitu ya. Nah novelty ini bisa ini nggak kasih saran gimana penelitian supaya novelty-nya tinggi? Pertama sih kalau saya sendiri biasanya kalau nyari novelty itu baca dulu review paper Pak. Nah ini jadi memang baca-baca paper yang terkait dengan riset kita itu penting ya, sehingga kita menguasai juga novelty kita ada di mana di antara para peneliti-peneliti lain di seluruh dunia yang sedang meneliti bidang tersebut. Iya. Kebiasaan di lab kita itu kan kalau masuk tuh coba deh review dulu paper berapa, nanti dibikin tabel dulu. Betul. Kebiasaan saya dari S2 gitu sampai sekarang gitu. Jadi itu penting ya. Iya, nanti diplot apa intisarinya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, kira-kira kontribusinya apa gitu buat kita. Iya. Nah, dari situ sih kelihatan nanti novelty yang mau kita tempuh tuh sejauh apa. Itu kelihatan gitu. Iya, betul. Nah, jadi ini penting ya buat teman-teman nanti yang mau sekolah atau yang sedang sekolah membaca paper-paper lain sehingga kita juga semakin tahu posisi kita di mana. Di samping itu juga ini ya, dengan banyak kita membaca paper, pilihan-pilihan kata kita juga muncul ya ketika kita sedang menulis. Nah ini terakhir nih, barangkali rencana ke depan seperti apa karirnya? Dengar-dengar mau tadi ya bikin apa sih sambil tentu masih jadi dosen kan ya, tapi sambil itu ingin mengembangkan penelitian di biosensor atau silakan. Kedepannya sih saya ingin tetap dosen sih Pak. Saya karena suka aja berinteraksi gitu. Selain mengajar gitu. Dan penelitian ya pentingnya. Dan mengabdi gitu. Mengabdi betul. Terus yang kedua sih saya ingin bercita-cita sebenarnya di Indonesia tuh punya perusahaan untuk biosensor sendiri. Iya, betul. Nggak usah mahal lah, kita cari yang murah-murah aja gitu. Iya, yang simpel-simpel dulu ya. Simpel dulu memang. Iya, menarik ini. Jadi memang biosensor industri ya. Ini betul, apalagi pandemi ini juga membuktikan ke kita ya bahwa ternyata urusan biologi, kesehatan, obat itu hal yang mau nggak mau kita harus mandiri ya di bidang itu. Ya selamat nih Mas Gilang, semoga makasih, Pak. berhasil mengejar cita-citanya tadi dan ya negara kita semakin mandiri di sektor itu. Oke, sebenarnya kita buka ini juga nih, saya lupa tuh pertanyaan di Twitter tapi sampai ini belum ada yang masuk, jadi kayaknya tadi pertanyaan sudah cukup mengcover ya. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Gilang Gumilar atas bincang-bincangnya yang hari ini. Oh iya, kami juga melakukan perekaman film ini di laboratorium kami. Bisa dilihat di belakang berbagai aktivitas masih berjalan. Silakan juga para pemirsa yang ingin main-main, datang berkunjung, ingin tahu dan berdiskusi. Kami sangat senang untuk melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama penelitian dan lain sebagainya. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di Bripod edisi lainnya.
tetap sehat semuanya. Semoga kita bisa selamat semuanya melalui pandemi ini sampai akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.